kami kan sebagai mahasiswa ini masih semester 2 ya. Ini baru awal banget. Awal banget bagi kita. Ini kan pasti kami punya keguncangan gini Pak. Apalagi lihat isu-isu kalau guru honornya segini, kalau jadi dosen persyaratannya segitu banyak. Jadi gimana ya nih Pak cara kita meyakinkan hati arah kita nih mau kemana? Mau jadi guru kah? Mau jadi apakah? Mau jadi dosen kah? Atau ya, Masya Allah ya. Ngajar pagi bos, semangat. Suai. Pulang-pulang bawa RPP. Suai. Jadi guru tuh mulia banget. Tapi kok gaji nggak oke? Aduh. Halus tapi nusuk banget nih ya Kak. Tuh. Halo Math Lovers, kembali lagi di Poka Podcast Hima Pentika. Podcastnya anak pendidikan matematika, tempat ngobrol yang asik tapi bukan sekadar ekspektasi semata. Dan kali ini kami akan membahas topik yang cukup krusial dan relate banget nih sama kita. Kira-kira apa sih topiknya Kak Cel? Podcast kali ini topiknya itu mengenai antara honor dan idealisme, dilema lulusan pendidikan matematika. Wah, sepertinya topiknya sangat menarik banget nih. Karena dari kita pun juga pada bingung nih kan, di akhirnya kita mau gimana. Bener banget, idealismenya tinggi, semangat ngajarnya 100%, tapi pas dilihat slip honor kok bikin bertanya-tanya di kepala. Nah, supaya pembahasan kita nggak dari sisi kita aja, kita udah bawa narasumber yang paling best nih. Beliau adalah dosen yang sudah banyak ngebimbing mahasiswa pendidikan matematika, bukan sekedar akademik, tetapi soal di luar akademik. Nah, langsung saja kita sambut Pak Yusa Putra, SPD MPD. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yusa Putra, SPD MPD. Alhamdulillah tahun ini saya baru menjadi dosen di pendidikan matematika. Terima kasih sudah diperkenankan untuk hadir di acara podcast Hima Pentika. Terima kasih juga ya Pak udah mau hadir di podcast kami kali ini. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa pagi ini, apalagi bertemu dengan Kominfo ya, yang merupakan puncak dari sebuah organisasi untuk lebih maju dan berkembang lagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah Pak. Pak, mungkin langsung aja kita ke topiknya. Ya, silakan. Dimulai dari yang fresh graduate ya Pak. Ya. Menurut Bapak nih, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh lulusan pendidikan matematika saat mulai masuk ke dunia pekerjaan, Pak? Berdasarkan pengalaman Bapak ya, karena memang Bapak sedikit cemburu dengan angkatan-angkatan kalian karena kalian udah disupport oleh teknologi ya. Sedangkan zaman Bapak waktu wisuda tahun 2010 itu kita masih minim teknologi dan kita masih minim informasi. Jadi sebenarnya ketika kita generasi Bapak terjun ke dunia kerja, kan sebelum jadi dosen kan Bapak jadi guru pendidikan matematika tuh. Kami hanya bermodalkan idealis dari bangku kuliah. Jadi ketika kita sampai di dunia kerja yang sebenarnya ternyata dunia kerja itu ragam polemik. Nah, yang selama ini kita hanya belajar di dalam kelas dengan orang-orang rekan sejawat kita yang sama kemampuannya dengan kita, tiba-tiba kita dihadapkan dengan kelas yang kita tidak hanya mengajarkan materi, tapi melainkan kita bagaimana membuat suasana kelas itu nyaman, berbagai macam latar belakang siswa yang harus kita jaga, mood belajarnya. Jadi kalau menurut Bapak sih lebih ke prepare mental ya agar siap menjadi guru matematika, itu saja. Ya Pak, kan kita kalau misalnya jadi guru nih udah jumpa sama dengan kita, apa sih Pak yang bikin hal yang buat kita bakal kaget dan ragu saat udah duduk jadi guru gitu Pak? Ya karena Bapak sudah mengalami ini ya pasti 3 kali kurikulum. Sebenarnya apapun yang diajarkan dalam kurikulum semuanya memiliki tujuan dan implementasi kurikulum yang hampir sedikit sama, cuma perbedaan bagaimana cara menyampaikan saja. Nah, lebih kepada siswanya sih, karena
sekarang ini guru tidak lagi menjadi model sumber ilmu. Karena siswa di zaman teknologi ini udah punya hak untuk mendapatkan informasi dari YouTube, media sosial yang lainnya. Jadi itu yang membuat guru harus adaptif. Harus tetap upgrade gitu ya Pak. Iya, tepat sekali. Gitu aja. Jangan kaku. Terus kan Pak, kan sekarang ini udah di era modern ya Pak. Yes. Terus pasti ada dong perkembangan zaman di gurunya kan Pak. Nah, menurut pandangan Bapak nih, gimana perbedaannya guru sekarang ini dengan guru yang dahulu? Kalau menurut Bapak, guru zaman dahulu dengan guru zaman sekarang itu kalau dari visinya tidak ada yang berbeda, karena pada dasarnya kan guru itu mensupport dari belakang, membersamai di tengah dan menyeimbangkan kemajuan pendidikan. Paling di bagian yang gurunya harus sama maju teknologinya dengan siswa itu sendiri, karena siswa bisa dapat informasi dari berbagai media sosial, sedangkan guru masih dengan informasi dari buku paket. Itu yang harus menjadi tantangan kita calon guru pendidikan matematika. Berarti guru itu harus ngikutin perkembangan zaman gitu. Iya, benar. Kalau menurut Bapak sih gitu. Nggak bisa nge-stuck gitu aja Pak. Enggak Soalnya harus. Kayak tahun dulu kan kita cuman ngerjakan di papan tulis aja. Ya. Sekarang kan udah ada PPT, udah ada platform-platform lain juga. Iya, apalagi sekarang kan pemerintah udah menggalakkan ini ya, kerja di mana saja. Jadi itu juga bisa kita terapkan bahwa kita perlu belajar di mana saja. Sehingga guru juga harus punya konten-konten yang membuat siswa bisa belajar dari media sosial guru itu sendiri. Dan ini Pak, kan tadi Bapak bilang nih, kalau Bapak kemarin selama jadi guru udah ngelewatin 3 kurikulum yang berganti-ganti kan Pak. Iya. Jadi apa sih Pak pesan Bapak ke depannya? Kan bisa dilihat ini katanya isu-isunya kurikulum bakal ganti-ganti lagi nih katanya Pak. Jadi apa sih ada nggak sih Pak harapan atau pesan Bapak gimana nih? Atau cara deh gimana kita bisa adaptif nih sama kurikulum yang bertukar-tukar ini, karena kan kita sebelum ngajarin ke siswa tentu kita harus pahamin dulu kan Pak, gimana kurikulumnya, harus riset-riset juga sebelum bagikan ke siswa, itu gimana ya Pak? Iya, kalau menurut Bapak sih lebih ke sini ya, mahasiswa pendidikan matematika itu udah harus dari sekarang prepare. Jangan kayak Bapak dulu waktu kita kuliah, karena kita terbatas sumber buku bacaan, sehingga kita apa yang disampaikan oleh dosen itulah yang kita miliki. Sedangkan kalau mahasiswa sekarang kan ada teknologi tuh. Jadi sebelum menjadi lulusan pendidikan matematika, mahasiswa itu sudah harus prepare dari awal bahwa sebenarnya kurikulum yang berubah itu tidak ada hubungannya dengan kinerja guru, karena pada dasarnya kurikulum yang berubah itu menyesuaikan zaman loh. Jadi dengan kata lain, di saat kita menjadi guru kemudian ada perubahan kurikulum, kita itu sedang memperkaya diri kita sendiri agar kita mampu menerapkan suasana belajar di kelas menyesuaikan zamannya. Sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi calon guru di pendidikan matematika itu yang harus prepare dari sekarang. Jadi bukan sebatas kuliah pulang, enggak, harus banyak upgrade dirinya. Harus meningkatkan lagi ya Pak. Harus tahu lah ya isu-isu terkini tentang dunia pendidikan. Terus kan Pak, kan seperti yang kita ketahui bahwa menjadi dosen nih sekarang nih harus S2 kan Pak. Terus pasti ada kemungkinan di 7 tahun atau berapa tahun selanjutnya itu yang menjadi dosen itu harus S3. Nah itu tuh menurut Bapak gimana caranya agar mahasiswa itu tuh biar tetap semangat untuk terus terus berjuang lah. Ya. Sebenarnya isu ini udah dialami loh di zaman dahulu, karena gini, waktu Bapak masih jadi mahasiswa itu kan hampir rata-rata dosennya kan dimulai dari karir S1. Dan ketika mereka S1, mereka diminta untuk menjadi seorang dosen, mereka diwajibkan belajar menjadi S2. Nah, ketika Bapak kuliah, yang ya kembali lagi ya, kita harus ngomong real dalam artian diskusi di sini. Ada mahasiswa dengan finansial terbatas, ada mahasiswa dengan finansial yang menunjang dari orang tuanya. Jadi karena Bapak asalnya dari finansial yang terbatas, jadi ketika Bapak lulusan S1, ya Bapak kan nggak bisa lanjut S2 tuh. Karena nggak bisa lanjut S2 dan teman-teman yang lanjut S2, ya udah Bapak langsung ambil karir menjadi seorang guru.
Nah, di situ yang memang calon guru matematika harus prepare dari sekarang, harus menerima atau mencintai dirinya sendiri. Saya ini di bagian yang mana nih, finansial yang mendukung atau enggak? Kalau finansial yang mendukung, ya harus S2 kalau menurut Bapak ya. Kenapa? Karena S2 itu merupakan integritas diri kita sendiri dalam keilmuan itu sendiri. Nah, sedangkan Bapak yang karena finansial terbatas Bapak jadi guru, alhamdulillah pemerintah membuat program PPG Daljab yang dimana guru-guru yang udah berpengalaman mengajar di lapangan itu diberikan pelatihan untuk menjadi guru sertifikasi dan Bapak dapat itu. Dan ketika Bapak dapat itu menjadi penyokong untuk Bapak meningkatkan kompetensi Bapak melalui kuliah S2. Jadi jangan berputus asa hanya karena ya kita nggak punya finansial terus kita mengubur mimpi. Itu rasanya untuk di era sekarang itu udah nggak main lagi ya, nggak masuk lagi di era sekarang. Karena Bapak saja harus menunggu 10 tahun baru bisa menjadi orang yang S2 dan siapa sangka kan di detik-detik terakhir Bapak bisa menjadi seorang dosen loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terasa semangat ya. Berarti Pak kalau misalnya kita ada finansial yang oke nih Pak, berarti lanjut S2. Kalau menurut Bapak ya, karena kita kedepannya pasti S3 ya, dosen akan dituntut. Jadi lebih cepat prepare karena Bapak punya teman CPNS yang Masya Allah, kalau menurut Bapak bukan dia yang hebat, tapi orang tuanya yang hebat. Karena di usia 25 tahun dia sudah menjadi seorang dosen. Berarti kan dengan kata lain dia tamat SMA kisaran umur 18, dia kuliah 4 tahun S1 kisaran umur 22, terus dia lanjut S2 2 tahun kisaran umur 24 dan dia tes lulus gitu loh. Jadi kita sendiri loh yang punya mimpi itu. Makanya mau Bapak bilang dari awal ya, kita prepare sebagai mahasiswa itu kita harus punya list jangka panjang. Kita harus visioner. Kita mau kemana sih? Nah, jadi Bapak pun jadi dosen saat ini sebenarnya punya list juga waktu kuliah karena Bapak kan juga punya role model loh waktu kita di kampus. Ternyata pengen loh jadi seperti itu gitu loh. Jadi gini Pak, berarti kita dari awal tujuan kita masuk kuliah itu kita harus udah nentuin tuh arah kita dari sekarang mau kemana. Mau jadi guru kah atau mau jadi dosen kah? Jadi kalau mau jadi dosen harus S2 dengan hati yang juga yang cukup dan niat yang itu. Iya semua harus diawali dengan niat benar. Jadi gini Pak, di fresh graduation orang yang baru lulus wisuda ini kan suka bingung nih Pak, mau lanjut S1 dari selesai S1 dia mau jadi guru. Sekarang kan syarat-syarat jadi guru itu harus ada sertifikasi ya Pak setahun. Sedangkan kan di Undri juga belum ada ya? Belum. Dan nggak semua universitas kan Pak. Iya. Jadi itu kan persaingannya makin ketat nih. Berarti sekolahnya ada tapi gurunya nggak ada atau kebalikannya kan Pak. Jadi gimana sih Pak caranya kita bersaing nih dengan sekian banyaknya persaingan di universitas-universitas lain? Iya. Kalau untuk permasalahan itu Bapak boleh bercerita tentang ini ya, boleh ya? Boleh, untuk gini. Ada teman Bapak, dia pendidikan biologi, dia satu sekolah dengan Bapak sesama mengajar. Nah, karena memang saat ini regulasi peraturannya kan belum baku, belum tetap. Maksudnya gini, PPG itu profesi pendidikan guru belum disinkronkan ke kampus, masih dalam bentuk sebuah program pemerintah. Nah, Bapak yang sudah mengabdi 8 tahun di sekolah swasta dahulu, ada guru baru wisuda, fresh graduate, dia ngajar pendidikan biologi. Nah, ketika ngajar biologi di SMA itu, usia mengajarnya belum 2 tahun, berarti kan belum masuk Dapodik tuh. Nah, dia ikut berjuang di PPG Prajab itu. Jadi memang maaf ya, kita dari awal Bapak bilang prepare, kenapa? Karena salah satu syarat untuk mengikuti PPG Prajab IPK itu minimal 3 loh. Nah, jadi ketika dia ikut tes seleksi akademik, kemudian dia wawancara, dia awalnya lulusnya di daerah Padang karena Universitas Padang yang menerima dia. Qadarullah orang tuanya melarang karena dia perempuan ya dan dia masih gadis. Jadi orang tuanya melarang dia ini dia mengundurkan diri sebelum difinalisasi atau divalidasi dan itu boleh. Nah, di tahun berikutnya ternyata ada pembukaan lagi. Memang tidak biologi, tapi ke SD.
Ya, jadi dia ikut jalur untuk menjadi guru SD. Dan kita matematika pun boleh juga untuk menjadi jalur itu. Dia tes, dia lulus, dan saat ini bapak yang menjadi dosen baru di ini, dia sedang mengalami proses untuk PPG Prajab. Dan saat ini dia sedang UKIN. Jadi kalau menurut hemat bapak tuh gini, ini bukan soal persaingan yang kita menjadi minder, tapi tantangan itu yang membuat kita menjadi lebih sangat belajar lagi gitu loh. Berarti kita punya value apa sih dalam diri kita? Nggak mungkin dong kita diciptakan menjadi hal yang sia-sia. Pasti ada value dalam diri kita yang harus kita banggakan. Nah, andaikan jalur PPG Prajab nggak dapat, ya kan kalian tetap bisa pakai jalur Daljab. Apapun intinya, kita tetap menjadi seorang guru yang punya value sendiri. Itu saja sih. Berarti intinya itu dari kemauan kita sendiri. Iya. Jalan itu nggak satu aja, banyak. Dan sekali, kita harus pandai-pandai nyari jalan itu mau kemana. Dan yang penting kita nggak boleh nyerah. Iya, betul. Iya, ada boleh itu nyerah. Poinnya. Itu poinnya, benar-benar. Pak, kalau boleh tahu nih, kan tadi Bapak nyinggung tentang motivasi, tentang orang yang inspirasi Bapak. Nah, kalau boleh tahu, siapa sih Pak yang orang yang menginspirasi Bapak dari dulu sampai sekarang setelah menjadi dosen? Sebenarnya kalau role model yang Bapak bilang Bapak punya inspirasi itu ketemunya di kampus. Karena setelah menjadi guru SMA baru sadar ternyata guru-guru matematika Bapak dari Bapak sekolah itu sudah menjadi role model Bapak. Kenapa? Tanpa Bapak sadari saat Bapak jadi guru MTK dulu di SMA, Bapak ngerasa kok saya mirip ya dengan guru SMP saya, cara marahnya, cara ngajarnya. Tapi kalau misalnya role model yang memang saya Bapak temuin di kampus itu dosen geometri. Nah, beliau namanya Pak Usni Sabil, dan itu memang pertama kali Bapak terpesona dengan pembawaan beliau ketika masuk kelas, dan Bapak pernah terucap. Makanya penting kita menekankan dalam diri kita bahwa ucapan itu adalah doa. Dan kalau Bapak ingat itu rasanya itu cuma ucapan berlalu, tapi terlalu yakin untuk mengatakan itu ke satu kelas. Bapak bilang gini, suatu saat aku akan menggantikan beliau mengajar dosen geometri gitu loh. Dan begitu mengenal sosok pribadi beliau memang orangnya humble. Dan puncak tersentuhnya dengan beliau itu ketika Bapak mendaftar S2. Di situ beliau langsung protes seperti biasa, ngomong gini, kenapa kau mau S2? Lah capek kau jadi guru. Lah dibilang dari dulu jangan jadi guru, jadilah dosen. Bapak bilang gini jawabannya, ya saya dari dulu kepengen jadi dosen Pak, tapi finansialnya belum ada gitu. Nah, dan alhamdulillah saya lulus sertifikasi guru, makanya saya daftar jadi dosen di Unja. Terus dia bilang gini, ya udah cepat tamat, keluar jadi guru. Sertifikasi guru itu tidak lebih besar daripada sertifikasi dosen. Itu bercanda, tapi tidak tahu momen itu di dalam itu ada dosennya, ada dekan juga ya, dekan Equip saat itu. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata beliau adalah alumni Universitas Riau, pendidikan matematika, dan dia adalah mahasiswanya Bunda Titi. Masya Allah. Itu yang, jadi Bapak tuh pengen ngasih tahu ke Ima Pentika tuh gini loh, bahwa ada puzzle-puzzle kehidupan yang kita jalani hari ini itu ternyata potongan mimpi kita di masa depan yang tanpa kita sadari. Makanya saat Bapak sudah berdiri di sini, berada di posisi ini, Bapak baru sadar ternyata selama ini Tuhan udah kasih loh puzzle-puzzle kecil itu, hanya saja kita yang kurang bersyukur. Tinggal kita berarti yang pandai ngerakit, gimana puzzle jadi utuh dan sempurna. Lanjut Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Kami kan sebagai mahasiswa ini masih semester 2 ya. Iya. Ini baru awal banget. Awal banget bagi kita. Ini kan pasti kami punya keguncangan gini Pak. Apalagi lihat isu-isu kalau guru honornya segini, kalau jadi dosen persyaratannya segitu banyak. Jadi gimana ya nih Pak cara kita meyakinkan hati arah kita nih mau kemana? Mau jadi guru kah? Mau jadi apakah? Mau jadi dosen kah? Atau ya, Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang muncul dari kalian yang kalau menurut Bapak masih sangat muda sekali di semester 2. Bayangkan pertanyaan yang sama itu muncul ketika Bapak udah 6 tahun jadi guru profesional. Kenapa? Ngerasanya tuh gini. Kenapa ya kita harus mengukur kebahagiaan kita itu dari finansial? Gini,
teman-teman guru sama seperti kalian mempertanyakan itu. Bapak pun juga akhirnya terpengaruh dengan pertanyaan itu. Tapi hati Bapak bilang gini, kenapa kita harus mengukur semuanya dari finansial? Sampai Tuhan mengarahkan Bapak kepada Mamang S. Dogger. Waktu Bapak SMP, Mamang S. Dogger itu orang yang paling berjasa dengan kami. Karena waktu Bapak SMP kan kita ada les siang ya. Jadi Mamang tuh ketika mau pulang dia bilang gini, daripada ini mubazir, kalian aja yang habiskan ya S. Dogger ini. Nah ketemu lagi dengan Mamang tuh waktu Bapak jadi guru, dan bercerita-cerita, Mamang tuh bilang gini, tahu gak Sah, saya sudah gagal di berbagai jualan. Saya jualan mie ayam, gagal, bangkrut. Saya jualan bakso, gagal, bangkrut. Katanya. Yang lucunya Sah, katanya, resep bakso saya itu saya serahkan ke orang tanpa saya tutup-tutupi. Nah orang itu malah jaya dengan jualan baksonya. Sampai akhirnya saya putar otak lagi. Karena harus menghidupi kebutuhan keluarga ya Sah, katanya. Sampai ketemulah dagang es doger. Siapa sangka, katanya, dagang es doger ini membuat saya punya rumah, katanya, punya motor, bisa nyekolahkan anak. Di situ yang akhirnya saya seorang guru tertampar. Tertamparnya gini, kenapa kita harus mengukur diri kita dari finansial orang lain, sedangkan kita punya kebahagiaan kita sendiri untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi harapan Bapak ya untuk calon-calon guru, udah stop kita mendengarkan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa financial guru gajinya kecil. Bodoh amat dengan itu, karena ilmu itu tidak dinilai atau diukur dengan uang, tapi ilmu itu dinilai bagaimana nanti ketika kalian menjadi guru, siswa kalian tetap mengingat kalian dalam hal apapun. Memang berarti sebenarnya ini emang dari hati kita ya Pak. Kalau kita udah yakin ke situ, apapun pengaruh dari luar, kita emang harus tetap yakin sama pendirian. Soalnya kalau kita merasa berat pekerjaan kita, ngambil air minum aja yang kita udah aus, males lo mager dari kasur. Itu karena kita udah males ya. Karena udah nggak niat. Niat. Tapi kalau kita niat ya, kita bahkan rela lo ngantri di mie gacoan. Bener banget. Padahal cuma mie goreng lo. Ya, gak kerasa nih ya, ngobrol kita udah panjang. Banyak banget nih pelajaran-pelajaran yang Bapak kasih ke kami. Motivasi. Setelah dengar semua yang sudah disampaikan oleh Bapak, mahasiswa ini gak bakal galau lagi nih mungkin tentang honor dan idealisme. Terobati lah kegalauan kita. Iya betul. Dan teman-teman yang mendengarkan nantinya. Terima kasih nih Pak telah hadir. Sama-sama ya. Ke podcast kami kali ini, podcast perdana dari Kominfo. Iya, mudah-mudahan ini terus ya, biar bisa menginspirasi. Apalagi saran Bapak, perlu loh kalian mengundangkan alumni-alumni kita yang sudah berprestasi. Ya, benar sekali. Next Pak. Next. Ya. Next, tungguin Semangat episode podcast Kominfo selanjutnya ya. Iya. Terima kasih Pak untuk Bapak. Sama-sama. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa ya nonton podcast kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Poka Podcast Hima Pentika. Hima Pentika di hatiku. Kenapa kita di sini? Karena kita keluarga. Yeay. Terima kasih semua. Okay. Bye bye.